saya mungkin cerita apa namanya sejarah pembentukan sama apa namanya karakteristik Merapi itu seperti apa. Gimana nih? Jadi Merapi ini kalau kita sudah banyak tahu kan pasti ini salah satu gunung yang terkenal ya. Tidak hanya di Indonesia tapi di dunia karena memang dia salah satu gunung paling aktif di dunia. Dilihat dari segi intensitas erupsinya, frekuensinya dan yang lain sebagainya itu salah satu yang terutama frekuensinya ya. Dia kan kalau dulu kan siklusnya paling 2 tahun, terus 5 tahun itu erupsi besar dan bahkan tiap hari itu ada guguran kalau kita lihat. Jadi pertama dari tipenya. Jadi gunung api itu tipenya ada macam-macam. Kayak kalau di Hawaii itu kan misalnya tipenya kayak perisai. Terus ada yang di Stromboli itu yang tipenya bisa apa namanya kayak kalau di sini nggak ada. Mungkin kayak yang intinya tipenya beda-beda gitu. Beda-beda ada banyak. Dan Merapi termasuk. Merapi itu tipe yang stratovolcano. Di stratovolcano itu gunung yang tersusun atas beberapa lapis. Lapisannya ada bertingkat-tingkat, makanya stratovolcano itu kenapa bisa berlapis-lapis karena dia hasil dari tumpukan material yang tipe letusannya, tipe erupsinya itu ada 2 jenis. Ada yang sifatnya eksplosif itu gede, ledakan gede. Ada yang efusif itu yang tipe guguran-guguran kecil kayak ini. Ini kan pertumbuhan kubah, lalu dia kubahnya tambah gede, nanti dia rontok runtuh, gugur. Nah itu dia tipe-tipe letusan kecil yang salah satunya itu masuk ke kategori efusif. Nah, sama kayak Semeru itu tipenya mirip kayak Merapi. Makanya kalau dari bentukan, dari segi topografinya itu kan bentukannya mirip. Lalu erupsinya juga mirip. Kadang ada guguran, kadang ada awan panas. Intensitasnya sering ya. Itu salah satu jenis kecil. Apa namanya tipe gunung apinya itu stratovolcano. Jadi kalau stratovolcano itu yang mempengaruhi kondisi gunung itu sebelumnya adalah karakteristik magmanya. Jadi magma itu batuan cair yang ada di dalam bumi itu yang kalau keluar itu jadi lava. Yaitu magmanya itu kan sifat magma itu beda-beda tergantung dengan kondisi tumbukan lempeng di bawah. Kan ada yang misalnya di laut, ada kalau ini kan kita kan di Jawa kan ada tumbukan lempeng samudra, lempeng di bawah tanah tuh ya. Nah, itu yang menyebabkan perbedaan karakteristik magma biasanya. Nah, Merapi ini magmanya itu tidak terlalu kental, tidak terlalu cair. Karena kan ada ya tipe kalau kita lihat di film-film dokumenter tuh yang magmanya ngalir, magmanya udah keluar dia jadi lavanya ngalir kayak aliran. Epic ada banget yang tuh. Kalau di Mount Etna misalnya di Italia atau di ada yang muncrat-muncrat terus didronin banyak tuh. Itu kan karena perbedaan karakter keasamannya. Jadi ternyata berbeda keasaman itu kekentalannya berbeda. Lagi. Kalau Merapi ini masuk ke kategori intermediate. Intermediate itu tengah-tengah. Dia tidak terlalu asam, dia tidak terlalu basah. Jadinya tidak terlalu kental, dia tidak terlalu cair. Dan tipe letusannya itu tadi dia digolongkan menjadi lava grodom volcano atau gunung api yang terbentuk atau tumbuh dari pertumbuhan kubah lava. Makanya kalau kita lihat sering videonya Mas Andri yang sampai di puncak itu kan salah satu yang paling sering diamati itu kubah lavanya. Mas Andri muter-muter di kraternya, di kawahnya ya. Tengah-tengah kawah itu ada kubah lava. Nah, Merapi sendiri itu sekarang ada 2 kubah lava utama, yang ada kubah lava tengah yang sekarang menghadap ke kita, yang kalau jatuh dia ke arah selatan, lalu ada kubah lava barat daya yang sekarang intensitas gugurannya juga lumayan sering walaupun tidak terlalu gede. Nah, terus secara periodik yang jadi guguran itu ya nanti yang terakumulasi jadi material di sini. Terus kalau misalnya ada guguran gede, ada awan panas itu sebenarnya juga dari hasil guguran kubah lava itu yang kena tekanan dari bawah, dia agak eksplosif, lalu dia turun ke bawah dalam bentuk campuran material lepas-lepas, ada batu, ada abu, ada pasir, ada gas panas yang itu kecepatannya bisa kencang banget, bahkan bisa sampai ratusan kilometer per jam, yang sering menimbulkan korban instan pada saat erupsi yang dampak utamanya yaitu salah satunya kayak yang Semeru 4 Desember 2021 tuh. Itu juga tipenya mirip Mas, awan panas juga. Awan panas itu ya. Awan panas.
awan panas. Cuman dulu yang ini 2009 apa 2000 berapa tuh? Merapi ya? 2010. Oh 2010 akhir ya. 2010 itu Yang udah gede eksplosif banget kalau tuh. itu. Oh eksplosif. Eksplosif Oh, gede banget ya. gede Ada banget. di awal dengan kemunculan awan panas, terus runtuh yang menyebabkan ada banyak korban dulu kan di yang seberang kita ini kan kita dibatasi Kali Gendol ya sebelah barat kita. Nah, yang baratnya dulu kan kena banyak korban di situ. Karena kalau dari sini kehalang itu Mas, ada Bukit Kelangonnya itu. Jadi, oh iya lebih aman ya kan cenderung ya. Kan belok ke sana. Sini. Oh anaknya. Iya. Iya sini duduk pangku. Ini ada Om Andri. Ini pangku. Om Andri pakai Om Andri apa? lagi Lagi ngedrone. Om Andri juga punya boy kayak Ilyas. Iya betul sekali. Nah terus ini yang jadi ya Merapi ini kan salah satu ikon Jogja ya. Dia selain jadi ikon bentuk alam yang sangat luar biasa, dia walaupun dia menyimpan bahaya yang gede juga, tapi kita masih tentunya mencoba bersahabat dengan Merapi karena sumber daya yang dihasilkan dari Merapi juga luar biasa. Dari kesuburan, dari material yang menghidupi banyak orang. Betul. Nggak habis-habis sebenarnya kalau mau dibahas itu Merapi, karena dia unik juga dan dia menjadi salah satu gunung yang paling banyak dilakukan riset karena di Indonesia sendiri kan paling dia aktif ya. Ada 6 pos pengamatan yang tiap hari itu mengamati aktivitas Merapi yang biasanya gunung-gunung lain kayak Semeru cuma ada 2 kalau nggak salah. Ini Merapi ada 6. Kalau yang di Sumatera itu gunung apa? Merapi ada Sinabung. Sinabung, nah itu juga. Sinabung itu intensitasnya sekarang juga baru aktif-aktifnya. Belum pernah saya ke sana tuh. Mungkin semoga bentar lagi lah ya. Iya, tunggu. Biar ada video. Nah, ini saya tuh suka gitu. mantengin Mas Andri juga salah satunya karena footage yang sampai ke puncak itu yang sangat langka ya, sangat berharga kalau menurut saya itu. Oke, berharga, semoga bermanfaat ya. Expose sampai ke situ. Sebenarnya yang punya drone kayak gini banyak, Mas. Iya, cuman belum ada ya. Cuman mungkin masih sayang-sayang. Risikonya karena risikonya nih, Mas. Resikonya ini kalau bagi saya ini motor terbang, Mas, bukan drone terbang. Ini yang terbang tuh 18 juta kira-kira. GoPro 10-nya aja berapa? GoPro 10-nya aja udah berapa? Enggak nyampe sampai sih. Sekarang udah turun harganya. Ya. Ya artinya untuk kami ya harga segitu tuh nilai segitu ya lumayan banget loh perasa. Jadi makanya tidak terlalu banyak footage ngedrone jauh-jauh ke gunung kayak gini. Nah kalau saya ya sudahlah, saya berusaha ikhlas aja, Mas. Iya. Walaupun manfaatnya banyak kan, ya, ada gantinya lah, Mas. Jadi sebenarnya yang menguatkan dan bikin semangat tuh netizen juga. Iya, karena netizen bilang ayo terbang di sini. Wah, banyak yang request. Nah, itu sebenarnya yang bikin saya semangat ya itu. Ya effortnya besar, saya perjalanan akomodasi berapa, kan semua mandiri ya. Kalau dari YouTube sebenarnya agak banyak, Mas. Kalau mau dihitung ya bisa jadi ya nombok gitu sebenarnya. Tapi itu passionnya, tapi karena passion dan kalau memang bermanfaat kenapa tidak gitu kan? Ya kita sendiri aja yang notabene di dunia akademik itu sangat banyak terbantu karena kemarin kita coba pakai footage-nya Mas Andri itu bisa lebih jelas ya. Kita menunjukkan bagaimana kondisi kubah lava itu seperti apa, bagaimana kita bisa merekonstruksi pembentukannya seperti apa, itu kan jadi lebih gampang. Kayak misalnya itu kalau kita lihat di bagian timur itu kan ada bukit-bukit yang topografinya curam-curam, itu sebenarnya dulu tubuh awal Merapi, Mas. Oh jadi, gitu. Merapi itu dulu sempat longsor gede. Jadi kalau kita lihat itu kalau dari jarak yang agak jauh mungkin itu kan ada semacam tubuh yang kepotong. Nah, kalau dari selatan itu kan kayak kepotong ya. Ini kan lebih rendah ya kayak. Ternyata ya. Nah, itu kalau kita rekonstruksi, kita gambar itu misalnya itu puncaknya itu ya lebih tinggi dari mungkin lebih tinggi ya, tapi dulu tubuh utamanya itu terus dia longsor gede, terus ini keisi lagi. Jadi ini yang krater ini krater baru. Ini Merapi baru ini. Tubuh utamanya yang ini kan kalau dari drone akan lebih jelas. Kalau kita dari jarak yang agak jauh itu terlihat jelas bentukannya. Itu ada patahan, ada patahan semacam sesar kalau orang bilang itu dulu pernah terjadi kolaps gede. Bahasanya akademis ini sesar, yang gempa-gempa itu ya. Betul.